dalam kerinduan bersama untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, membawa korban pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Supaya dikala dalam kehidupan bagi kita, di saat-saat dilema kehidupan kita diperhadapkan seperti Lazarus, orang yang miskin. Ada seseorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang yang kaya selalu berpakaian jubah umum dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Itu bagi orang kaya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, terbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 2, pasal 16 ayat 19 sampai dengan 25. Menceritakan kehidupan seorang kaya dan miskin. Orang kaya selalu memberi, kehidupannya bermewah-mewah. Orang miskin selalu berkekurangan. Namun kasih setia daripada orang miskin ini untuk mendapatkan uluran tangan kasih kepada orang, namun tak dapat didapatkan. Ketika ada anjing menjilati borok orang miskin ini, maka orang miskin ini mati. Karena kelaparan, karena kekurangan. Sekalipun dalam kehidupan Lazarus ini miskin, hidup yang penuh dengan borok, penuh dengan kekurangan, mengharapkan sesuatu yang jatuh dari meja orang kaya.
namun tidak ada. Tapi Lazarus ini orang yang tidak menjual imannya. Lazarus tetap teguh dalam pengenalan pribadinya akan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Maka sehingga titik akhir kehidupan daripada Lazarus, sekalipun mati dijilat oleh anjing, tapi dia dapat penghiburan yang sangat baik di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi bagi orang kaya, sama-sama dipanggil Tuhan dan dia mati. Dia mengalami di alam maut, merasakan kesakitan, penderitaan. Dia menengok ke atas. Terlihatlah Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Bapak Abraham, mohon belas kasihan, tolonglah kami ini menderita. Kami ini menderita. Jadi jawaban dari Bapak Abraham terhadap orang kaya. Anak, engkau dalam masa hidupmu engkau bermewah-mewah, engkau berlebih-lebih, dan engkau bersukaria, tidak pernah kekurangan sesuatu. Kalau sekarang Lazarus mendapatkan penghiburan, itu sudah pantas diganti dalam penghiburannya. Tetapi engkau sudahlah nikmati saja hidupmu dalam kepanasan di neraka itu. Tidak ada sesuatu untuk mengembalikan kamu, untuk mendapatkan yang terbaik. Karena engkau tidak peduli dalam hidupmu terhadap orang miskin, terhadap orang kekurangan. Engkau berkelimpangan harta, segala apa yang kau miliki di dalam dunia cukuplah bagimu untuk hidup selamanya di tempat di mana engkau berada sekarang. Tapi Lazarus sekarang mendapatkan tempat penghiburan baginya. Bapak Abraham, tolonglah. Ada saudaraku yang masih hidup di sana, supaya mereka bertobat. Kata Bapak Abraham, kalau kesaksian Nabi mereka tidak menerimanya, menolaknya, sekalipun orang yang sudah mati dibangkitkan dan itu memberi kesaksian kepada mereka, mereka pun tidak menerimanya. Sudahlah cukup bagian bagi orang yang menolak akan kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Memang semasa di dalam kehidupan, di dalam dunia, bermegah-megah, bermewah-mewah. Memang di luar Kristus dalam kehidupan orang bermewah-mewah, bergelimpangan harta, berpamer harta, seolah-olah harta bisa menyelamatkan. Ternyata tidaklah harta bisa menyelamatkan jiwanya.
Ternyata bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Termasuk amal dan perbuatannya tidaklah dapat menyelamatkan jiwanya, kecuali seseorang itu menerima berita sukacita, yaitu Yesus adalah Tuhan, menerima di dalam hidupnya, maka engkau akan diampuni dosa dan segala pelanggaran. Tetapi bila engkau menolak akan Yesus, sudahlah, bagianmu tetaplah kebinasaan, tetaplah di dalam kebinasaan. Tapi bagi orang yang menerima akan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turun dihukum, melainkan berhidup yang kekal di surga. Seperti Lazarus yang ada di dalam pangkuan Bapak Abraham mendapatkan satu penghiburan. Bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya akan Yesus akan mendapat penghiburan di surga. Jangan engkau hiraukan dalam keadaan situasi apapun di dalam dunia ini. Sekalipun harta bergelimpang, tanpa Kristus akan ada kematian. Kebanggaan orang-orang yang memiliki bergelimpangan harta, tanpa ada iman dalam Yesus Kristus akan binasa. Tetapi bagi orang yang menerima kabar baik tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Musa, yang disaksikan oleh para rasul, dan mereka menerima, berbahagia saudara yang berkenan membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Maka engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak perlu dihukum, karena beroleh kehidupan yang kekal. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal itu, akan terus tinggal diam dalam kehidupanmu untuk selama-lamanya bersama Kristus, Tuhan yang memberkati hidupmu selalu. Bersama Yesus maka kita lakukan perbuatan dosa. Bersama Yesus maka kita akan dapat pengharapan. Bersama Yesus kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati